Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakal ngejelasin mengenai remote menggunakan real device. Nah, di sini bisa dilihat sudah ada beberapa alat elektronik seperti PC, laptop, kabel, dan juga switch. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada banyak port pada switch. Yang ini juga. Dan semua port yang ada pada switch ini kita bisa hubungkan pada kabel yang ini. Nah, di sini terdapat konsol port yang fungsinya untuk mengkonfigurasi atau meremote pada laptop nanti. Nah, jadi yang konsol port ini kita hubungkan dengan kabel yang bagian ini. Nah, sedangkan untuk kabel yang besar ini bisa kita hubungkan kepada laptop ataupun ke PC-nya. Dan itu mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, di video kali ini aku bakal jelasin tentang remote Cisco pada paket tracer. Nah, pertama kita pilih dulu switch. Lalu kita letakkan switchnya di sini. Setelah itu kita pencet pilih PC. Nah, lalu kita sambungkan dengan kabel. Karena kita akan meremote, jadi kita pakai kabel yang namanya kabel konsol. Nah, kita sambungkan dulu ke switchnya. Lalu kita pilih port konsol. Setelah itu kita sambungkan ke PC-nya. Di PC kita pilih bagian yang paling atas. Untuk konfigurasinya ada dua cara, yaitu kita bisa melalui switch dan juga bisa melalui PC. Nah, untuk melalui switchnya kita bisa pakai cara ini. Klik switch, lalu kita klik CLI, lalu tinggal konfigurasi dan enter. Kalau untuk melalui PC-nya kita bisa masuk ke desktop, terus kita pilih terminal, lalu klik OK, lalu kita tinggal konfigurasi. Nah, jadi ada dua cara untuk konfigurasi. Nah, di sini juga kita bisa mengubah ukuran fontnya supaya fontnya bisa lebih besar. Nah, di sini kita bisa pilih option, lalu kita pilih preference. Setelah itu kita pilih font, lalu kita di bagian CLI-nya kita bisa ubah sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Contohnya kita gunakan ukuran 16. Nah, lalu kita apply. Nah, oke. Setelah itu kita coba lihat ukuran fontnya, oke? Oke, kita lihat dulu. Nah, di sini ada contoh font yang sudah kita ubah dan ukuran fontnya jauh lebih besar dari font yang sebelumnya. Dan font yang pada bagian switch-nya pun juga sama seperti di bagian PC. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Oke guys, di video ini aku bakal ngejelasin tentang perintah-perintah dasar pada Cisco. Nah, oke, yang pertama kita pilih switch, lalu kita simpan sini, kita tekan dan kita masuk ke CLI. Lalu kita tunggu sebentar. Setelah itu, setelah itu kita klik enter. Nah, di sini ada tulisan switch dengan tanda atau dengan simbol lebih besar. Nah, simbol lebih besar ini artinya untuk masuk ke mode user atau level user. Nah, di sini kita coba ketikkan tanda tanya. Nah, di mode ini kita tidak bisa melakukan konfigurasi, dan di mode ini kita hanya bisa melihat perintah-perintah dasar seperti
show, SSH, dan lain-lain. Nah, yang kedua kita bisa masuk ke mode privilege dengan cara kita ketikkan enable, lalu kita enter. Setelah itu di sini ada tanda pagar yang menandakan bahwa kita sudah masuk di mode privilege. Dan di mode privilege ini kita bisa menggunakan komen-komen atau perintah-perintah yang lebih banyak lagi. Nah, caranya kita klik tanda tanya, dan di sini ada tanda more yang berarti kita bisa melihat ke komen yang berikutnya dengan cara klik enter. Tapi di sini kita hanya bisa melihat satu komen saja. Untuk lebih banyaknya kita bisa klik spasi. Nah, kita jadi bisa melihat komen yang lebih banyak dari sebelumnya. Dan yang terakhir ada global configuration. Kita bisa ketik confetti. Nah, confetti ini berfungsi untuk mengkonfigurasikan semua yang akan dikonfigurasikan. Dan di sini kita bisa coba ketikkan tanda tanya. Nah, di sini setelah kita klik tanda tanya akan menampilkan komen-komen yang lebih banyak lagi dari sebelumnya. Nah, jika merasa sudah cukup, kita bisa klik exit. Pada mode ini kita juga bisa menggunakan komen-komen ini dan tidak bisa mengubah isi dan tidak bisa mengkonfigurasi. Nah, supaya kita bisa mengkonfigurasinya, kita bisa masuk ke komen global konfigurasi. Di situ kita bisa mengubah isinya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo teman-teman, di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang password encryption. Nah, itu berfungsi untuk menjaga keamanan switch yang kita konfigurasi biar tidak dihack oleh orang lain. Yang pertama, kita membutuhkan switch. Kita tekan, lalu kita masuk ke CLI, tunggu sebentar. Lalu kita enter. Setelah itu kita masuk ke mode privilege dengan cara ketik N. Nah, di sini ada tanda pagar yang menandakan bahwa kita itu akan mengubah konfigurasi. Lalu di sini kita masuk ke mode global dengan cara kita ketikkan confetti. Sudah, kita enter, lalu kita tuliskan enable. Setelah itu kita isi dengan enable password. Passwordnya bebas ya. Di sini saya pakai angka 123. Lalu kita enter. Setelah itu kita ketikkan exit. Kita tulis 2 kali ya. Di sini juga kita ketikkan exit. Jika kita dari mode user ke privilege, maka kita harus memasukkan dulu password terlebih dahulu. Nah, di sini kita enter dulu. Setelah itu kita ketik N, lalu kita masukkan password yang tadi. Nah, di sini memang password yang sudah tadi kita masukkan memang tidak terlihat supaya orang lain tidak bisa melihatnya dan lebih aman. Terus kalau lupa gimana? Kita bisa masuk ke show run. Lalu kita enter. Nah, di sini terlihat bahwa password yang sudah tadi kita buat ini bisa dilihat. Tetapi ini tidak aman karena password yang kita buat tadi bisa dilihat oleh orang lain. Nah, supaya lebih aman, kita bisa menggunakan yang namanya enable secret. Caranya kita ketikkan tab, lalu kita confetti. Setelah itu kita enter. Nah, di sini kita tuliskan enable secret. Lalu kita buat passwordnya bebas ya. Di sini aku pakai kata Pasundan untuk passwordnya. Setelah di enter, kita ketikkan exit. Kita ketiknya 2 kali ya. Nah, jika sudah di tahap ini, maka kita klik enter saja.
lalu kita ketikkan enable, lalu kita masukkan password. Passwordnya bebas ya, karena kita tadi udah bikin 2 password, jadi bebas mau masukin yang mana aja. Setelah di enter, kita ketikkan show run, lalu enter. Nah, di enable secret ini bisa dibilang lebih aman karena pada bagian passwordnya itu terlihat seperti simbol-simbol. Di bagian enable password juga bisa kayak gini. Pertama-tama kita klik tab. Setelah itu kita masuk ke mode konfigurasi atau kita ketik dengan config. Lalu kita ketik service. Setelah itu kita ketikkan service password. Selanjutnya kita ketik exit 2 kali ya teman-teman. Di sini juga kita ketik exit. Setelah itu kita ketikkan end. Lalu kita masukkan password yang tadi sudah dibuat. Nah, setelah di enter kita ketikkan show pada bagian ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat password yang tadi sudah kita buat sekarang jadi angka-angka. Tapi ini juga bisa dibilang tidak aman. Kenapa? Karena angka-angka ini bisa diganti. Nah, gimana sih caranya? Pertama kita salin dulu angkanya dengan Ctrl C, terus kita ke Google. Lalu kita ketikkan Cisco password dan tempel angka yang sudah kita salin tadi. Setelah itu kita tunggu sebentar dan lalu kita pilih link yang paling atas. Lalu kita scroll sedikit ke bawah dan di bagian yang ini kita isi dengan angka yang sudah kita salin tadi. Lalu kita submit dan di sini bisa dilihat password yang tadi kita buat tuh terdeteksi di sini. Jadi itulah kenapa enable password itu tidak aman dan saya sarankan lebih baik kita menggunakan enable secret. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai materi kali ini. Terima kasih. Halo teman-teman, di video kali ini aku bakal jelasin tentang konfigurasi IP address pada Cisco. Nah, di sini kita buat dulu jaringan seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat pada bagian PC 1 dan PC 2 itu berbeda blok dengan PC 3. Karena sudah berbeda segmen, kita tandai pada port di router ini seperti FA00 itu sebagai segmen 1 dan FA01 itu sebagai segmen 2. Nah, di video sebelumnya konfigurasi IP itu pada router dilakukan dengan klik router lalu ke config, lalu ke fast ethernet, isi IP konfigurasi, lalu klik on. Di real device-nya itu tidak ada FA kayak gini. Nah, untuk di realnya itu kita pakai CLI. Kita klik router, masuk ke mode CLI. Setelah itu kita ketik exit. Nah, di sini untuk konfigurasinya tuh pakai mode global atau global mode dengan cara ketik N lalu config. Nah, sebelum kita mengkonfigurasi, kita buat dulu IP yang akan kita pakai nanti. Nah, kita berikan contoh pada FA00. Kita berikan IP-nya itu 10.10.10/24 untuk di blok satunya. Dan di FA01
kita berikan contoh IP 20.20.20.0/24. Nah, ini untuk bagian blok 2-nya. Nah, kita berikan juga IP pada setiap PC-nya juga. Kita berikan IP pada PC satunya itu sebagai titik 2 IP-nya. Lalu di PC 2 IP-nya titik 3. Karena sudah berbeda blok, maka pada PC 3 itu kita kasih 2 ya, titik 2. Nah, untuk gateway-nya kita kasih IP-nya itu titik 1. Setelah itu, kita langsung konfigurasi pada routernya. Nah, jika sudah, kita masuk ke global mode, lalu ketikkan interface FA0/0. Setelah di enter, kita nyalakan kabelnya dengan cara no shutdown. Lalu kita enter. Nah, kita enter sekali lagi ya di sini. Nah, jika sudah, kita ketikkan exit. Lalu kita enter lagi. Nah, jika sudah di sini, kita coba untuk konfigurasi di interface FA0/1. Nah, dengan cara ketikkan interface FA0/1. Nah, jika sudah, lalu kita ketikkan no shutdown. Setelah di enter, kita coba untuk konfigurasi IP. Caranya, kita ketik exit. Lalu kita masuk ke interface FA0/0. Lalu kita ketikkan IP address. Setelah itu kita masukkan IP-nya yang sudah tadi kita buat. Nah, di sini karena tidak ada slash, jadi kita gunakan submax-nya saja, yaitu 255.255.255.0. Nah, jika sudah, kita masuk ke FA0/1. Caranya sama kayak tadi, kita exit dulu, lalu kita ketikkan interface FA0/1. Nah, setelah itu kita ketikkan IP address, lalu kita masukkan IP yang sudah kita buat tadi, yaitu 20.20.20.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Nah, lalu untuk melihat IP yang sudah kita konfigurasi tadi, kita ketikkan show IP interface. Setelah itu kita klik tab, lalu kita ketik show IP interface brief. Nah, di sini kita bisa lihat sudah ada IP-nya, dan di sini sudah ada tanda up yang berarti sudah berjalan, dan sedangkan tanda down itu sendiri belum berjalan. Nah, sekarang kita coba untuk konfigurasi IP pada PC-nya. Nah, di sini kita keluarkan dulu saja. Nah, lalu kita klik PC. Setelah itu kita masuk ke menu desktop, terus kita pencet yang IP configuration, lalu kita masukkan IP di bagian sininya. Kita masukkan IP yang sudah kita buat tadi, yaitu 10.10.10.2. Nah, setelah itu kita isi pada bagian submax-nya, yaitu 255.255.255.0. Dan bagian gateway-nya kita isi 10.10.10.1. Lalu kita keluarkan. Nah, untuk konfigurasi IP pada PC yang lain juga sama ya. Kita isi IP-nya, lalu kita isi submax-nya, isi juga gateway-nya. Setelah itu kita keluarkan dan isi pada PC yang ketiga. Untuk konfigurasi PC yang ketiga juga sama seperti yang dilakukan pada PC 1 dan PC 2 ya. Nah, sekarang kita sudah selesai mengkonfigurasi IP pada PC. Sekarang kita akan mencoba untuk kirim pesan pada PC 1 ke PC 2 dan PC 1 ke PC yang lainnya. Sekarang kita coba dulu dari PC 1 ke PC 3 ya, ke PC 2 ya, maaf. Nah, oke, kita cek hasilnya. Nah, di sini hasilnya menunjukkan successful ya, berarti sudah sukses. Kedua, kita kirim dari PC 1
PC3. Nah, yang pertama itu hasilnya violet ya. Sekarang kita coba yang kedua. Kirim dulu. Nah, sekarang hasilnya sudah successful. Yang terakhir, kita kirim dari PC2 ke PC3. Nah, hasilnya successful juga. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Oke, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang perintah AND. Nah, perintah AND ini sama dengan kayak perintah exit. Nah, yang pertama-tama kita masuk ke router. Setelah itu kita masuk ke CLI. Nah, di sini kita masih ada di global mode ya, di mode global. Nah, setelah itu kita ketikkan config. Setelah di enter, kita ketikkan interface FA0-0. Nah, seperti ini. Setelah itu kita enter. Setelah di enter, kita ketik exit. Nah, kita saat ini sedang ada di mode global konfigurasi. Jadi kalau misalkan kita ketikkan end, maka kita akan keluar dari mode configuration ini. Kita coba ya. Enter. Nah, di sini kita sudah keluar dari mode konfigurasi global konfigurasi dan saat ini kita sudah ada di mode privilege. Mungkin cukup sekian penjelasannya. Sampai jumpa.